Selamat pagi, Amang Inang dan saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan telah menghantarkan kami ke hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan kami di dalam pekerjaan dan kehidupan kami selama hari yang baru ini, terutama pendengaran kami akan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu mewarnai dan menuntun kami dalam kehidupan kami serta pekerjaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amang Inang, tentu kita semua mempercayai bahwa pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berharap kepada sesuatu atau suatu hal yang akan terjadi, tentu itu membuat kita tetap bersemangat dan tetap bisa melanjutkan kehidupan kita. Harapanlah yang membuat kita bertahan hidup dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi apakah yang membedakan pengharapan orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya? Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan orang yang percaya harus berdasar kepada pengenalan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Jadi bukan asal berharap atau mengharapkan sesuatu seperti berangan-angan, tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebelum ayat ini, sebagaimana kita baca dalam Roma pasal 3, pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini adalah rangkaian bagaimana harusnya orang Kristen hidup dalam pengharapan yang benar. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa kita bermegah bahkan dalam kesesakan dan kesengsaraan, sebab orang yang bisa ada di situ, mereka menyadari kemudian mereka memiliki ketekunan, dan ketekunan itulah yang membawa juga seseorang kepada tahan uji, dan akhirnya tahan uji, orang yang tahan uji itu akan tetap hidup dalam pengharapan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan orang Kristen berdasar pada pengalaman iman seperti itu. Jadi bukan hanya pengharapan karena mengharapkan sesuatu yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita pegang, tetapi justru karena sudah berangkat dari pengalaman iman. Bagaimana orang Kristen jika dia menghadapi kesulitan dan tantangan, dia yakin bahwa Tuhan menguatkan dia. Kemudian itu yang membuat dia menjadi orang yang bertekun, dan orang yang bertekun kemudian menjadi tahan uji. Nah, itulah sebabnya pengharapan disebutkan di sini bukanlah pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan di mana Tuhan telah lebih dulu memberikan kasih-Nya di dalam Roh Kudus kepada kita semuanya. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab suci juga, sebagaimana dituliskan oleh penulis kitab Ibrani,
Ibrani pasal yang 6 ayat 19 hingga ayat 20, bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi kehidupan kita, karena kita telah diberikan kasih karunia oleh Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Abang Inang, pengharapan itu menjadi jangkar, menjadi sauh yang kuat, menjadi landasan kita bagaimana kita harus terus bekerja, bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, dan berharap kepada Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk bekerja, melakukan semua urusan kita, dan kemudian sesudah itu kita menyerahkan hasilnya, bagaimanapun itu hasilnya hanya kepada Tuhan. Itulah pengharapan orang Kristen. Pengharapan di dalam situasi yang sulit, tapi juga pengharapan pada waktu keadaan semakin baik. Hari-hari ini kita mendengar bahwa di kota kita Pekanbaru ini dan di berbagai tempat di negara kita Indonesia ini keadaan sudah semakin membaik. Pengharapan kita tentu keadaan ini akan jauh lebih baik, di mana kita bisa kembali beraktivitas, bisa berinteraksi seperti sedia kala. Dan itulah pengharapan kita, tetapi kita juga harus mengingat kita harus bisa bersama-sama untuk menjaga ketertiban, bersama-sama mengikuti protokol kesehatan, dan saling mengingatkan, sehingga masyarakat kita, sehingga keluarga kita, dan dimanapun kita berada menjadi semakin lebih baik. Tuhan memberkati kita, Amang Inang dan saudara-saudara, bersama-sama dengan anggota keluarga dimanapun berada. Kita percaya pengharapan kita menghubungkan kita dengan Tuhan. Asal kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan telah memberikan iman seperti itu kepada kami, sehingga kami memiliki pengharapan, ibarat sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi hidup kami. Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Biarkanlah Tuhan kami tetap berpengharapan kepada-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam semua urusan kami. Jika kami harus melewati masa-masa yang sulit, apakah itu karena sakit, karena kelemahan, atau keterbatasan kami, biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dari situasi, keadaan di kota kami, di tempat kami, bahkan juga di semua tempat, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Berkati Tuhan para pemerintah kami, tenaga kesehatan, dan semua orang, seluruh warga masyarakat, supaya bersama-sama mengikuti anjuran-anjuran kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.